Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ismail Siombing, NPM 022 dan teman saya Randy Saputra, NPM 012. Di sini kami membuat video tugas akhir distribute database, yaitu replikasi master to master database. Yang pertama kita harus lakukan adalah di sini kita menuju ke halaman kontrol panel, lalu ketik saja AL. Pilih yang AL control panel item, kemudian Windows Defender Firewall, lalu turn Windows Defender Firewall on or off. Defaultnya harusnya di sini turn on, lalu kita ubah menjadi turn off, dua-duanya atas dan bawah, lalu klik OK. Kemudian silang saja. Kita lanjut ke konfigurasi My ini. Kita masuknya lewat XAMPP aja, kemudian klik config My ini, langsung dibawa ke Notepad. Di sini yang saya ubah adalah di bagian MySQL ID. Tambahkan login MySQL bin server ID 1 karena saya server 1 dan InnoDB flash log add commit 1 SCNC bin log 1. Jangan lupa CTRLS untuk melakukan save. Kemudian silang saja. Setelah itu jangan lupa di stop dua-duanya, lalu klik start lagi. Karena di sini saya sudah untuk menghemat waktu. Kemudian kita masuk ke CMD. Pertama-tama kita lakukan IP config untuk melihat IP kita. Kemudian setelah mendapatkan IP address di sini, kita melakukan ping ke IP server 2. Nanti videonya ada di selanjutnya karena nanti akan diedit. Setelah melakukan ping static for 192.168.108.40. Di sini jika sudah ada pesan ini, artinya sudah sukses. Kemudian saya akan memindahkan ke directory E karena XAMPP saya berada di directory E. Setelah berada di directory E, tuliskan perintah ini cd XAMPP, cd MySQL, cd bin. Kemudian masukkan MySQL uroot. Jika ada pesan seperti ini, tandanya sudah berhasil. Kemudian ketikkan create user Mail22 untuk server 1 karena nama saya Mail dan NPM saya 22. Kemudian add %identified by Mail22. Jangan lupa menggunakan akhiran seperti ini, lalu klik enter. Kemudian membuat grant all on to Mail22 identified by Mail. Di sini error karena saya typo ya. Jangan sampai typo teman-teman. Di sini terlihat inde, di sini identified, lalu query OK. Kemudian kita melakukan flush privilege. Setelah query OK, flush table with read log. Harusnya OK ya, guys. Lalu membuat show master status agar kita bisa melihat file kita bernama MySQL bin 00000002, posisinya 791. Kemudian unlock tables. Langkah selanjutnya kita stop slave. Di sini ada typo karena saya pakai S. Sekali lagi teman-teman, jangan sampai typo. Setelah stop slave berhasil, lakukan reset slave. Lalu membuat change master to master host server 2. Ini adalah ID server 2 ya. Nanti saya akan tampilkan
Dari mana saya mendapatkan ini? Yaitu sama di server 2 kita melakukan show master status agar mendapatkan master log file dan master log position. Dimasukkan saja seperti ini. Kemudian setelah query oke, tambahkan masukkan start slave. Di sini start slave masih error karena sekali lagi typo. Jangan sampai typo, teman-teman. Start slave. Setelah oke, kita melihat show slave status. Pertama-tama di sini adalah waiting for master to send event. Jika teman-teman mendapatkan pesan seperti ini, tenang saja, karena artinya sudah berhasil. Karena di sini slave io running yes, slave SQL running yes. Kemudian show master status. Jika menemukan seperti ini, misalnya teman-teman melakukan ini kembalilah show master status, lalu nanti di server kedua dilakukan kembali hal yang serupa. Nah, di sini selesai, konfigurasi selesai. Saya akan melanjutkan di server kedua untuk bisa melihat konfigurasi ini saya masukkan. Ini adalah server kedua. Di server kedua kita melakukan hal yang sama, yaitu control panel. Ketik saja di sini al control panel item dan matikan Windows Defender-nya seperti yang di server 1 tadi. Close saja jika sedang mencet OK. Di sini kita melakukan config sama, cuman di dalam config ini ada yang berbeda. Karena ini server 2, jadi kita harus memberikan unique kode server supaya tidak bentrok. Di sini server ID 2, yang lainnya sama. Kemudian di sini kita harus menghapus. Sebentar teman-teman. Kita cari dulu server ID 2-nya. Sebentar ya teman-teman, agak kebanyakan teksnya. Di sini ada server ID 2. Tadinya di depan server ID 2 ini terdapat hashtag untuk menonaktifkan server 2 ini. Agar server 2 ini berjalan, hashtag yang berada di depan ini harus dihapus dan jadi seperti server ID 2 ini. Kemudian jangan lupa ctrls, silang saja. Setelah jangan lupa ya, stop dan start ulang kembali agar refresh. Kemudian kita ke command prompt. Di command prompt tidak jauh berbeda dengan server 1. Di sini kita memerintahkan CMD untuk melakukan IP configuration untuk membuka IP address. Yang tadi kita masukkan pada server 1, ini adalah IP address server 2. Di sini setelah kita IP config dan menemukan IP-nya, kemudian kita ping. Ping itu untuk menyambungkan server 2 ini kepada server 1. Untuk inilah, kalau di dulu zaman BlackBerry, ping untuk memberi pesan kepada server 1 yang beralamatkan IP 192.168.108.217. Jika pesan sudah seperti ini, artinya ping ini sudah berhasil. Di sini pindah direktori saja. Jika sudah berpindah direktori, exampp, cd exampp, cd mysql, cd bin. Di sini
error dikarenakan teman saya typo. Lagi-lagi jangan typo teman-teman. Jika sudah berhasil, welcome to MariaDB Monitor. Di sini kita langsung membuat create user Randy 12 karena npm teman saya 12, add percent identified by Randy 12. Kemudian grant all on titik to Randy 12, add percent identified by Randy 12. Sama saja sebenarnya seperti server 1. Kita lanjutkan saja. Flash privilege jika sudah oke, flash table with read log. Jika sudah oke juga, show master status. Di sini awalnya master status tidak muncul. Kita kembali lagi kepada my ini. Jika teman-teman menemukan kendala saat pada show status, yaitu statusnya tidak muncul, di sini teman-teman bisa menambahkan binlog format row yang ini ya teman-teman. Tambahkan saja ini. Jika sudah, ctrls lalu silang. Kemudian teman-teman coba lagi aja, show master status. Di sini show master status sudah keluar dan memperlihatkan file yang bernama mysql bin 000001 dengan posisi 328 yang tadi kita masukkan ke server 1. Ini ya teman-teman. Di server 2 ini sama, kita melakukan unlock table, stop slave, reset slave, lalu chain master. Jadi show master status di server 1 kita masukkan ke dalam sini. Master hostnya IP server 1, usernya mail22, passwordnya mail22, portnya 3306. Biasanya ini port default ya teman-teman. Master log filenya yang tadi berada di server 1 yaitu mysql bin 00002 dengan lokasi log postnya 791. Jika query sudah oke, kita start slave, lalu show slave status G. Kalau teman-teman di sini ada no ataupun yes, teman-teman tidak perlu panik. Di sini teman-teman ulangi saja. Diulanginya gini teman-teman. Show slave status G. Di sini kan masih no yes. Kemudian teman-teman stop slave saja, reset slave all, kemudian membuat kembali dari awal chain master 2. Kemudian jika query sudah oke, start slave kembali. Sekarang kita buka kembali show slave status G. Sekarang connecting to master sudah berhasil. Kemudian di sini saya mencoba membuat create database TADDB. Ini hanya contoh saja ya, apakah connect atau belum, dan hasilnya di sini terdapat TADDB dan di server 1 terdapat TADDB. Oke. Saya akan lanjutkan ke database ketentuan tugas akhir yang diberikan. Di sini saya melanjutkan untuk membuat table pada toko arloji yang saya gunakan. Di sini sudah masuk satu ID pelanggan karena tadi saya ngetes apakah jika saya membuat table di server 2, di server 1 sudah masuk atau belum. Di sini saya saat mencoba sudah ada. Kemudian di sini saya tadi sudah membuat satu table di table di server 2. Sekarang kita akan mengecek tabelnya. Di sini kita refresh dulu. Kita masuk ke basis data. Kemudian kita ke toko arloji. Nah, di sini sudah masuk ya satu table tadi. Table pelanggan.
Kita lihat strukturnya. Nah, sudah masuk. Kita asumsikan dari kedua tersebut sudah masuk ya, server 1 dan server 2. Nanti saya akan membuat tabel-tabel selanjutnya. Kemungkinan tidak akan saya rekam karena di sini tabelnya sudah masuk ya. Tadi saya akan membuat di server 2 tabel ini, dan di sini tidak membuat apa-apa, kosong, dan di sini masuk tabelnya. Kita asumsikan bahwa kedua device ini sudah connect. Dan saya akan melanjutkan video nanti saat 5 anak materi kita masukkan. Di sini saya akan membuat 5 materi yang sudah yang ditentukan oleh tugas akhir. Sekarang saya akan masuk ke Tokarlogy. Ini saya membuatnya di server 2. Nanti kita akan melihat apakah yang kita buat ini masuk di server 1 atau tidak. Tapi di sini saya akan membuat langsung 5 anak materi tersebut agar mempersingkat waktu, dan juga saya telah membuat di Notepad. Query-nya saya simpan di Notepad. Yang pertama sudah masuk. Kemudian kita menambahkan delimiter trigger untuk mengurangi stok. Copy. Kemudian kita lihat, kita create view detail transaksi. Kita masukkan ke SQL. Sudah berhasil. Select transaksi. SQL. Kemudian kita buat delimiter terakhir. Oke, kita sekarang melihat database-nya. Di sini sudah ada view detail transaksi. Kita lihat strukturnya. Di sini saya pindah ke Laragon ya, karena di localhost susah untuk melihat hasilnya. Di sini kita tadi sudah memasukkan 5 anak materi, dan terlihat di sini ada yang kita masukkan: hitung diskon, kurangi stok, tambah pelanggan, view detail transaksi. Dan kemudian kita akan melihat di server 1 apakah terhubung atau tidak. Sekarang saya sudah berada di server 1. Sekarang saya akan melihat apakah yang tadi kita buat di server 2 masuk ke server yang pertama, ke 1. Kita buka Hedi. Tokarlogy. Kita refresh dulu deh. Tokarlogy. Kita ini. Ya, di sini sudah masuk ya, sama seperti di server 2 tadi. Sekian video replikasi master to master yang kami buat. Sekali lagi, saya Muhammad Ismail, NPM 022, dan teman saya Muhammad Randy Saputra, NPM 012. Mengucapkan terima kasih dan mohon maaf bila ada salah kata yang kami katakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kelompok kami yang sudah membuat replikasi master to master. Saya Muhammad Ismail. Saya Randy Saputra. Terima kasih.